Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Di video ini kita akan menganalisa saham yang menarik untuk dipantau dan update kondisi market menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Jadi untuk teman-teman saya ucapkan selamat berlibur guys ya. So ada saham Big Bang, saham sektor emas dan juga saham-saham IPO. Nah kita akan ulas juga bagaimana strategi menghadapi IPO ya, karena tidak semua IPO itu sama guys. Ada yang cuannya bisa luber dan ada juga yang terjegal gitu guys ya. Jadi teman-teman nanti untuk timingnya pun akan kita jelaskan dan penjelasan terkait dengan saham Supa karena ada analisa yang menarik ini bersambung ya dari analisa kita kemarin terkait dengan saham Supa. Kemarin kita ulas apakah saham Supa ini benar-benar ada yang akumulasi. Nah, ternyata entitasnya hari ini kembali masuk. Jadi ini akan cukup menarik pembahasannya. So silahkan teman-teman simak sampai akhir. Kita update dulu untuk IHSG di penutupan tanggal 24 hari ini karena besok tanggal 25 kita libur, akan open market lagi hari Senin tanggal 29. 28 kita open market lagi jadi 2 hari ya. 28 29 ya kalau nggak salah guys. Apa 29.30 ya? Sorry, kita cek. Ternyata tanggal 29.30 ya, kita open market lagi, tanggal 31-nya kita sudah libur ya guys ya, ada liburan lagi untuk market. IHSG hari ini koreksi 0,5%, close di 8.537, asing net sell di market reguler 238 miliar, tapi di market tunai dan negosiasi itu net buy 2,3 triliun, jadi untuk all market hari ini net buy 2 triliun dari asing. Kita cek untuk kurs rupiah hari ini ada pelemahan 0,03% di level Rp16.746 per 1 US dollar. Nanti kita akan lihat juga untuk harga-harga komoditas terutama untuk saham sektor emas yang akan kita bahas juga di video ini. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk saham IPO ya guys ya. Jadi sebenarnya di saham IPO kalau misal teman-teman baru ikut gitu ya di saham IPO memang mungkin secara strateginya baru mengenal. Oh, ternyata begini ya IPO. Kadang dia naik-naik terus, tapi kadang juga setelah besoknya naik masih ada potensi nih bidnya masih cukup tebal, tapi tiba-tiba turun, ada yang mengguyur. Nah, ini terjadi di saham Superbank alias Supa. Jadi Superbank hari ini naik 3,3% di level Rp925 per saham. Kita belum masuk. Kenapa? Karena kita masih khawatir bahwa yang FOMO di Supa ini masih retail. Jadi kita hari ini memang tidak ada transaksi ya untuk Supa dan wait and see. Kita analisa dulu, baru kita menentukan apakah akan ada trading di Supa atau tidak. Ya itu kan jelas strategi masing-masing. Tapi kita kasih big picture-nya ke teman-teman. Meskipun hari ini tanggal 24 ada normal distribution, terutama dari AZ, ini AZ salah satu underwriter ya, lalu ada KKO, DFS, dan FZ juga masih terlihat jualan guys. Seperti teori kita kemarin ya, dan itu juga cukup valid, karena bukan hanya saya aja guys yang bilang seperti itu, di mana underwriter yang tadinya adalah CC, LG ini bisa pindah broker gitu ya, bisa pindah barang ke broker lain sehingga yang kemarin kita lihat jualan masif adalah FZ dan itu mampu untuk mengguyur Supa hingga 2 kali ARB. Nah, hari ini kita melihat bahwa yang kemarin akumulasi barang dari underwriter atau bandar sebelumnya ini masuk lagi atau akumulasi kembali. Yaps, itu adalah asing ya guys ya. Jadi Supa ini sudah mulai terdetek bahwa asingnya mulai masuk di Superbank Indonesia. Teman-teman harus mengenal dulu bahwa Superbank Indonesia ini adalah bank digital milik dari MTech Group ya, Elang Mahkota Teknologi, salah satu sahamnya juga ada di IHSG yaitu EMTK untuk kodenya. Nah, EMTK adalah induk dari Superbank, induk dari SCMA gitu ya. Jadi grupnya ini memang cukup besar, punya media yang besar juga dan Superbank ini juga memiliki kerjasama, terutama yang generate income paling besar adalah dari Grab gitu ya. Sehingga untuk Superbank ya masuk ke ekosistemnya Grab juga. Jadi Supa, kemarin kita sempat bahas bahwa Supa ini meskipun kemarin ARB itu ada yang akumulasi gitu ya. Dan hari ini juga ternyata
lagi-lagi di akumulasi asing 8,9 miliar. Kemarin itu net buy 11,7 M, hari ini 8,9 M. Jadi harganya itu tertahan 3,3% dan tidak sampai minus. Ya, jadi ini kabar yang bagus sebenarnya untuk teman-teman yang masih hold harga IPO, dan yang kedua mungkin yang kemarin ikut FOMO, baik di ARB1 atau di ARB2. Teman-teman yang buy kemarin di closing tanggal berapa guys? 23 ya. Di area close-nya di 895, hari ini sudah mulai cuan kembali. Kalau teman-teman kemarin FOMO gitu ya. Tapi tentunya kita konservasi dulu apakah layak masuk atau tidak. Kita lihat guys, foreign-nya kan masuk nih. Kita langsung saja rubah ke foreign inflow. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang hari ini masuk adalah CC versi asing, lalu ada AK dan BK. Tapi yang paling banyak masuk jelas CC 9,5 miliar. Ya, ini adalah akumulasi yang sangat besar. Kita coba pindahkan ke tanggal 23 guys, kemarin. Kita coba lihat tanggal 23 kemarin, foreign-nya teman-teman bisa lihat CC 8,8 miliar. Ini kemarin ya, tanggal 23. XC ternyata juga bisa digunakan oleh asing. Ya jelas bisa guys, tapi jarang sekali gitu ya. Jarang sekali. Nah, lalu kita lihat foreign-nya sampai di tanggal 24 hari ini. Jadi kita lihat 2 hari. Teman-teman bisa perhatikan CC-nya masuk 18,3 miliar, BB-nya 3,2 M, lalu XC 3,1 M. Jadi mayoritas adalah CC versi asing, BB XC juga versi asing yang masuk. Lalu disusul oleh AK, YPAI, dan KK. Nah, ini adalah dari asing ya. Jadi teman-teman untuk membaca broker summary, membaca terkait dengan money flow, ya teman-teman bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekuritasnya masing-masing ya, seperti yang saya lakukan tadi. Oke guys, jadi confirm ya hari ini asingnya lanjut akumulasi di saham Supa meskipun ada beberapa broker yang juga jualan cukup besar seperti AZ contohnya. AZ kan tadi kita bilang ini adalah salah satu underwriter yang melepas barang di Superbank. Jadi normally Supa mungkin ada potensi untuk sideways kembali. Nah, itu normalnya ya, dia akan sideways, perdagangan seperti biasa. Tapi ada pengecualian. Jika asingnya kembali masuk dengan nominal yang besar, saham Supa bisa saja kembali naik ya. Dan kenaikannya mungkin tidak langsung arah guys, karena saya rasa perlu apa ya, dorongan yang kuat ya untuk membuat saham ini arah. Tapi mungkin akan naik secara bertahap dan saya rasa itu kenaikan yang sehat. Jadi untuk Supa bisa di-watch terutama untuk hari Senin depan ya, karena kita akan melewati liburan Natal terlebih dahulu. Nah, jadi kita pun harus belajar guys terkait dengan underwriter. Ya, underwriter yang bagus adalah underwriter yang menaikkan harga saham tanpa jualan. Dia biasanya menahan barangnya untuk tidak dijual ke market karena secara nominal dia yang paling banyak pegang barang, seperti itu. Ini terjadi di RLCO. Kemarin RLCO itu sempat tersuspend, lalu hari ini open suspend, dan di FCA masih ARA atau masih naik 9,7%. Jadi di FCA itu kan ada harga ya, ada pembentukan harga. Nah hari ini karena memang lotnya sedikit ya, jadi kita bisa jual di FCA di 1460. Apakah masih bisa naik lagi? Jelas ya guys ya, akan ada peluang untuk RLCO ini bisa naik kembali jika di FCA underwriter-nya tidak jualan, seperti itu. Bahkan mungkin ya karena barangnya kering ya di masyarakat, di market, maka RLCO-nya malah bisa tembus harga yang lebih tinggi. Mungkin bisa ke 2000, mungkin saja gitu ya. Tapi kalau dari Broksum asing, sepertinya asing tidak banyak masuk di RLCO ya. Lagi-lagi karena sulitnya dapat barang dan karena barangnya juga kering guys. Dan memang tidak bisa besar masuk di saham ini. Nah ini adalah salah satu underwriter yang bagus. Nanti pun dianalisa banyak sekali ya. Yang menganalisa saham IPO pasti akan menjelaskan terkait dengan historis dari underwriter-nya. Jadi analisa pertama adalah underwriter, lalu yang kedua adalah profit dari perusahaan, lalu yang ketiga biasanya dari grup sektoral atau grup konglo,
apakah ini masuknya grup konglomerasi atau tidak. Lalu yang paling penting yang nomor 3 adalah, biasanya dari sisi waran atau dari sisi dividen. Nah, kalau dari dividen biasanya perusahaannya sehat gitu ya dan memang, bertujuan untuk bagi-bagi cuan ke investor, seperti itu, guys. Nah, lalu ada IPO yang jelas-jelas teman-teman harus segera take profit, adalah IPO yang patah tren. Kita tidak bisa, mengeneralisir semua IPO itu jelek atau semua IPO itu bagus. Karena setelah tidak lock ARA, akan menjadi saham yang ditradingkan. Ingat ya, kalau sahamnya sudah lepas tidak ARA, maka akan menjadi saham yang ditradingkan. Ini juga sempat terjadi di Supa. Ketika Supanya tidak ARA, dia turun hampir ARB, lalu ARB. Ketika hampir ARB, di sana banyak yang melakukan buy and sell, melakukan trading gitu ya. Contohnya ya MG, MG-nya dia buy di ARB, dinaikkan lagi, diguyur lagi, dinaikkan lagi, guyur lagi, ya namanya juga saham gitu ya. Di sini adalah jual beli yang bebas gitu. Nah, jadi untuk PJHB, kalau teman-teman sempat masuk dan ya kita pun sempat cuan ya di PJHB ini, jangan lupa take profit guys, karena take profit juga penting. Ketika dia naik ke 1080 lalu turun, 2 hari turun ini seharusnya teman-teman sudah jual. Minimal itu di 850. Nah, di sini teman-teman ya masih dapat cuan yang luber lah. Ataupun cut loss, teman-teman jangan sampai ke dorong turun gitu ya. Jangan sampai aset teman-teman malah nyangkut. Karena PJHB ini kan dia turunnya bahkan sudah di bawah harga IPO-nya. Dan ada potensi kegocap ya bisa saja guys. Meskipun kita lihat ternyata PJHB ini asingnya masuk, tapi teman-teman lihat retailnya pun FOMO gitu. Jadi hati-hati ya. Next kita bahas saham emas guys. Harga emas untuk hari ini tadi sebenarnya cenderung naik ya, cenderung naik ke sekitar 4.490 USD per troy ounce. Lalu untuk hari ini di saat kita bahas, harga emasnya koreksi wajar ya, koreksi tipis 0,11% di 4.479 USD per troy ounce-nya. Sebenarnya harga emas ini cenderung lebih ke reflektif ya dari kondisi ekonomi global dan kondisi geopolitik global. Jadi ekonomi dan geopolitik global ketika sedang tidak baik-baik saja, maka akan cenderung menguatkan safe haven yaitu emas ya guys ya. Kalau misalkan nanti mulai damai gitu ya, atau ekonomi mulai ditumbuhkan lagi, mulai diperbaiki lagi, harga emasnya nanti bisa saja korektif gitu ya, bisa saja mengalami koreksi. Nah, itu adalah koreksi yang wajar. Tapi sebagai safe haven, memang emas ini banyak diburu bukan hanya oleh individu, melainkan oleh negara sekalipun gitu ya. Jadi ketika harga emas naik, apakah saham emasnya akan langsung melesat gitu ya? Sebenarnya tidak guys. Jadi di saham sektor emas pun teman-teman harus pintar-pintar cari posisi entry. Nah, jadi mmm, hari ini kita melihat fenomena banyak retail yang nyangkut di harga tinggi karena dia itu FOMO ya guys ya. Saham emas memang bagus, tapi kalau terlalu FOMO itu juga menjadi penyakit ya yang nantinya akan apa ya, kalau penyakit itu kan kalau penyakit kulit kan terlihat di kulitnya gitu. Kalau FOMO ya terlihat di portonya, pasti portonya akan keseringan nyangkut guys. Nah, kita akan bahas juga ya area-area untuk yang bisa kita tunggu untuk saham-saham sektor emas terutama Bumi dan BRMS. Kita bahas dulu Antam. Antam ini sebaiknya teman-teman sudah cicil di breakout antara 290 ya, 2.900-an sampai di 3.000-an karena saham-saham yang uptrend lebih baik teman-teman buy on breakout setelah koreksi yang terjadi. Jadi nanti kan dia naik, lalu ada normal correction. Nah, teman-teman tunggu di koreksi itu dia breakout dari resisten terdekat. Ketika teman-teman beli di sana, ya kalau kasusnya Antam ini kan di sekitar 2.990 sampai di 3.000. Ya, tapi bisa lebih rendah lagi kalau misal teman-teman pede gitu ya. Bisa saja di 2.800-an. 2.890 sampai 2.900. Itu juga lebih baik kalau teman-teman pede.
Eee, Terakhir ya di buy on breakout ini. Nah, maka kecenderungan teman-teman untuk loss besar itu akan mengecil. Kenapa? Karena teman-teman punya average yang masih menarik. Ketika diangkat lagi, teman-teman bisa cuan lebih besar dibandingkan teman-teman FOMO di harga tinggi, yang mana masih akan terjadi koreksi-koreksi yang wajar. Namun sejauh ini kita lihat untuk Antam sendiri memang ada normal akumulasi, asingnya masih masuk terutama dari AK, IF, dan KZ. Lalu ada BB, ZP juga masih akumulasi. Kalau misal kita lihat ya di stream atau di grup, sorry guys, Antam ya. Kalau kita lihat di stream atau di grup itu secara psikologis market memang betul-betul jelas sekali gitu ya antara fear and greed. Kalau retailnya sedang fear ya pasti mereka akan menjelek-jelekan. Kalau retailnya sedang greed atau serakah biasanya akan banyak yang memuja-muja gitu guys. Nah, kalau dilihat dari psikologis market di saham Antam, sebenarnya banyak yang nyangkut, masih banyak yang floating loss karena mungkin mereka itu punya average di 3.700 sampai di 3.600-an. Mereka masih punya harga pucuknya. Kenapa? Karena ya mereka FOMO gitu, guys. FOMO selain dari kita mungkin akan floating loss, ya bisa saja cut loss, bisa saja nyangkut gitu ya. Kita pun punya PR untuk averaging down. Nah, itu yang sebenarnya dihindari. Berbanding terbalik dengan psikologis retail di market, ternyata asingnya masih akumulasi meskipun kenaikannya tidak begitu besar. Artinya asing masih kumpulin barang dan hari ini net buy 245 miliar rupiah. Ini adalah akumulasi yang masih bagus sebenarnya. Jadi teman-teman yang sudah buy on breakout kemarin masuk lagi, ini bisa ditunggu ya guys ya. Semoga nanti bisa capai di resisten terdekat yaitu di 3.470. Ini adalah target 1 untuk TP ya. Lalu TP2-nya di 3.650. Sorry, 3.670 ya. Ini adalah TP2. Ya, tergantung nanti kenaikannya sampai mana nih. Karena sejauh ini kita melihat akumulasinya masih bagus seperti itu. Kak, katanya Antam, kata Bro Yudo Sadewa, ini ya katanya apa banyak korupsinya. Ya, memang dari dulu gitu, guys. Perusahaan-perusahaan BUMN itu terkadang ya, bukan terkadang sih memang banyak gitu ya. Kasus korupsinya selalu ada, guys. Tapi ya semoga saja dengan adanya Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan, ya seharusnya juga bisa teraudit gitu ya. Oh ini ada kejanggalan nih, Antam misalkan profitnya besar, tapi dia tidak bisa bagi dividen jumbo. Oh, nah itu diaudit, misalkan dilihat, ditelusuri. Wah, kira-kira apakah ada yang bermain atau tidak? Karena kalau misal dilihat dividen payout ratio Antam 2 tahun terakhir itu dia bagi DPR 100%. Jadi semua labanya dibagikan. Dan yang paling cuan ya adalah pemegang sahamnya, yaitu adalah negara ya guys ya. Atau apa guys, lupa saya namanya ya. Jadi satu apa ya, satu bukan organisasi ya, entitas yang menguasai pertambangan di Indonesia gitu ya. Lupa guys saya namanya, nanti besok kita bahas lagi lah. Itu guys, yang paling cuan adalah pengendalinya. Pengendalinya adalah negara gitu ya. Main ID, nah saya lupa guys, main ID ya pengendalinya. Jadi lanjut kita ke HRTA. Untuk HRTA hari ini juga naik. Jadi yang kemarin beli dan hari ini take profit itu cuan. Tapi yang FOMO di harga tinggi pasti sedang floating loss. Dan belum tentu juga minggu depan HRTA-nya naik lagi. Bisa jadi normal correction dulu baru naik. Nah ini kan juga terjadi guys. Dia naik, normal correction, lalu naik lagi. Ini di sini juga terjadi dan di sini lebih jelas ya. Ketika dia naik, lalu ada koreksi, lalu sideways. Nah teman-teman lebih baik cari breakout-nya saja. Breakout 1.300 teman-teman bisa cuan sampai 1.800 bahkan sampai di 2.000-an gitu ya. Jadi tetap meskipun teman-teman bermain di saham-saham yang uptrend, saham-saham yang sedang hype, jangan sesekali FOMO di harga pucuk. Lebih baik teman-teman cari koreksinya, cari breakout reversal dari koreksi tersebut. Itu menurut saya lebih aman. Meskipun tetap ada risiko jebol support, tapi nanti resiko cut loss-nya itu tidak akan terlalu besar, guys. Paling hanya 3 sampai 5%-an saja gitu ya. Oke guys,
Tapi kalau misal teman-teman tidak mau cut loss ya tidak masalah juga. Oke, normal akumulasi terlihat dari AK, BK, dan TP untuk HRTA. Kita, weekend-nya lumayan ya, mungkin, kita bahaslah secara santai saham-saham yang menarik dan dari sisi psikologis juga, dari sisi dividen juga mungkin kita akan bahas ya. Nanti ya saham-saham yang masih di harga bawah, saham-saham yang menarik dengan dividennya mungkin di weekend kita akan bahas. Karena, eee, sebenarnya saya selalu ada waktu guys, kalau, liburan ya atau kalau jalan-jalan itu biasanya saya memanfaatkan waktu siang sampai di sore hari. Nah itu kan biasanya, kalau di daerah saya kan kalau pagi sampai siang itu mataharinya bagus guys, mataharinya hangat, tapi kalau siang sampai sorenya itu karena musim hujan ya, jadi biasanya mendung-mendung enak gimana gitu ya, jadi enaklah buat, berlibur. So, untuk HRTA ada net buy hari ini dari asing 28,9 miliar, story dari emas masih berlanjut sebenarnya dan tentunya ini akan menjadi, profit yang besar untuk perusahaan-perusahaan penambangan emas, perusahaan-perusahaan yang menjual ataupun, perusahaan pemurnian emas. Itu, sektor-sektor yang berhubungan dengan komoditas yang naik pasti akan naik juga, guys. Jadi, ya yang paling penting adalah di mana posisi entry kita, gitu. Jangan sampai kita, FOMO ya di saham yang hype, tapi kita tidak memperhatikan posisinya. Ya jelas kita incar, tapi posisi juga perlu diperhatikan, guys. Lalu Archie hari ini juga sempat naik ya, meskipun kalah dengan kenaikan HRTA, tadi kalau nggak salah sih sempat naik sekitar 5-6% mungkin ya. Tapi closing-nya kembali lagi ke harga sebelumnya yaitu di 1690. Ada akumulasi yang bagus terutama dari PD, LG, dan CP. Nah, ternyata ini domestik yang mulai akumulasi dan beberapa retail juga terlihat masuk. Asingnya cenderung jualan guys untuk Archie, tapi itu sangat wajar ya kalau misalkan asingnya sudah masuk banyak di sebuah saham dan harganya sudah naik, asing take profit adalah hal yang wajar. Nanti asingnya akan balik lagi kok guys, kalau misalkan perusahaannya masih bagus, sahamnya masih bagus gitu ya. Jadi untuk Archie hari ini net sell asing di 8,4 miliar. Analisanya wait and see. Semoga saja nanti akan ada retrace normal sampai di 1590, syukur-syukur bisa kembali ke 1300-an. Begitupun juga dengan HRTA, kita mungkin, berharap dia akan retrace sampai di 1800-an. Untuk Antam, retrace-nya biasanya terjadi setiap hari, guys. Jadi naiknya tidak terlalu tinggi, tapi retrace-nya juga kadang langsung ditutup lagi gitu. Jadi dia naik turunnya dalam range, harian. Nah, yang paling, menarik untuk dibahas adalah saham-saham, Bumi ya, Bumi CS. Dan di mana, kemarin itu koreksi 3,5%, hari ini turun lagi 4,7%. Jadi normal retrace kita akan pantau di 330-an ya guys ya. Untuk 338 adalah support terdekat dari Bumi. Jadi nanti bisa kita watch ya untuk minggu depan tanggal 29 apakah Bumi ini masih akan lanjut turun dan bahkan jebol support atau dia akan ada, eee, pembalikan arah nih atau bounce back lagi. Karena kalau dilihat hari ini, distribusinya masih cukup besar, terutama asing yang take profit, ada YU, AK, dan lalu kita lihat juga beberapa domestik seperti MG. Sedangkan retailnya masih FOMO, ya ada LG, XL, SQ, XC. Jadi koreksinya masih bisa ditunggu untuk teman-teman yang, belum full power gitu ya, atau yang masih mau akumulasi, averaging down juga mungkin ada ya yang, sedang floating loss. Kemarin itu net sell 654 miliar, hari ini 181 miliar net sell asing, jadi masih cukup besar sehingga, bisa dikategorikan bahwa Bumi masih bisa turun karena asingnya pun masih ada take profit ya untuk di saham Bumi. Jadi kita tunggu setidaknya di 338 jika jebol support maka akan lebih murah lagi guys untuk saham Bumi. Ingat ya story-nya masih cukup panjang jadi teman-teman, mungkin kalau floating loss dan memang tidak mau CL ya tidak masalah juga sih. Kembali lagi disclaimer on, semua analisa, semua, strategi dan keputusan menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Nah, kita sempat bahas BRMS beberapa waktu lalu saya dapat komentar gitu ya. Waktu itu saya bilang kita tunggu di sekitar 1000-an ya, 960 sampai 1000-an. Kita waktu itu bahas seperti itu, guys.
Karena di sini adalah fase sideways yang menarik untuk BRMS. Katanya mimpi ya dapat 1.000 ya guys ya. Sebenarnya tidak masalah juga ya. Itu kan komentar bebas saja gitu. Mimpi dapat harga 1.000 ya untuk BRMS, pasti akan naik terus. Mungkin seperti itu anggapannya. Tapi yang terjadi hari ini koreksi 6%. Ini koreksi yang lumayan ya sebenarnya. Close di 1085. Nah, ini kan sudah mulai menyentuh seribuan lagi, guys. Jadi bisa kita tunggulah sampai di sekitar 900-an. Tapi jika jebol di bawah 1000 dan bahkan di bawah yang kita incar di bawah 960, bahkan itu lebih murah lagi. Itu lebih menarik lagi, guys, untuk BRMS. So, kita lihat hari ini ada akumulasi dari BKNICP, kemungkinan ini domestik karena asingnya cenderung net sell. Kita cek untuk BRMS. Jadi BRMS hari ini ada net sell asing di 18 miliar. Setelah kemarin juga net sell 57 M. Jadi sejauh ini sebenarnya untuk 2 minggu terakhir asingnya masih net sell. Ya, tapi jika dilihat sebelumnya memang di harga 1.200 ya, kita melihat asingnya sempat masuk banyak guys. Jadi wajar kalau di minggu-minggu ini asingnya ada take profit ya. Nah, di sini guys, asingnya masuk besar di sini 12 Desember. Jadi wajar kalau di 2 minggu terakhir asingnya cenderung jualan dan take profit. Terakhir kita bahas kondisi untuk Big Banks. Nah, bagaimana sih Big Banks ini kok window dressing-nya nanggung gitu ya. Naiknya pun tidak tinggi nih. Kemarin kan naik tuh dari area low di 3650 ya. Sesuai dengan support kita. Lalu sideways lagi nih di harga sekarang ya. Kita seperti digantung lah ibaratnya. Tapi sebenarnya tidak masalah karena sahamnya masih rutin bagi dividen. Yang berbarengan itu ada BRI, Adro, dan Bank Mandiri. Mungkin Bank Mandiri lebih telat ya pengumumannya. Tapi nanti tetap di Januari awal guys, 2026. Sebenarnya secara dividen yield memang lebih besar dividen yield dari saham Adro ya. Tapi dari sisi katalis, saya rasa yang akan bergerak lebih cepat malah Big Banks ya guys. Alasannya simple, karena masih ada peluang untuk cut rate dari The Fed dan analis Bloomberg juga memproyeksikan bahwa Bank Indonesia bisa saja pangkas maksimal 50 BPS sepanjang 2026 nanti. Jadi meskipun kita lihat BBRI ini masih ada distribusi, ya hari ini juga net sell, RX ZPBK-nya jualan, dan masih ada retail yang masuk. Kita sih melihatnya sudah lumayan oversold ya. Jadi BBRI hari ini net sell di 143 miliar dari investor asing. So, buangan yang besar justru nanti bisa saja membuat Big Banks ini kembali diakumulasi lebih besar lagi, guys. Karena kalau barang asingnya kering dan nanti retailnya ternyata take profit, ya biasanya yang masuk itu asing yang beli nantinya dan yang jual adalah retail. Karena retail dikasih 2%, 3% terkadang jualan gitu ya. Dan itu lebih baik sebenarnya untuk kita hold karena mungkin teman-teman juga ada yang investor di saham Big Banks yang sudah berkali-kali atau bertahun-tahun dapat dividennya, baik itu interim ataupun dividen final, sudah cuan luber. Jika ditarik panjang, pasti teman-teman sudah cuan multi bagger gitu ya, hanya dari dividen. Meskipun secara capital gain mungkin sedang minus gitu, tapi pasti tertutup lah dengan pembagian dividen yieldnya. Lalu ada BBNI yang hari ini koreksi 0,4% di Rp4.270 per saham. Hari ini sebenarnya BBNI itu sempat naik guys, tapi dia closingnya di bawah turun lagi ke MA 150. Ini adalah level support yang menarik, tapi perlu dipantau juga karena ini adalah akhir tahun, jadi masih ada potensi asingnya buang barang. Tapi kita lihat ada AKDHBK yang akumulasi, meskipun ZP yang hari ini terlihat ada net sell. Jadi untuk BBNI hari ini ada net sell di 704 jutaan saja guys. Ternyata tidak sampai 1 miliar ya untuk net sell asing di BBNI. Meskipun ya minggu ini sebenarnya net sell-nya masih cukup besar. So, hopefully untuk saham Big Banks bisa bounce back untuk di awal tahun nanti. Menjelang dividen final, saya rasa akan ada peluang ya untuk Big Banks-nya bangkit.
Apalagi kalau QA itu benar-benar terjadi ya, quantitative easing itu benar-benar terjadi dari Amerika Serikat, maka ya justru ini menjadi katalis positif. Nah, tapi tetap harus kita tunggu ya, jangan sampai terburu-buru gitu. Wah, saya pokoknya pengen besok Big Bang naik, kalau nggak naik saya jual ya, berarti kan bukan invest jangka panjang. Untuk Bank Mandiri hari ini close di harga yang sama, di 5.050. Intinya hari ini untuk Bank Mandiri itu dia sideways saja ya. Tapi ada akumulasi yang terlihat, terutama dari AK dan BK. Lalu ada PDLG dari sisi domestik dan retail juga, guys. Untuk Bank Mandiri hari ini net buy 45,3 miliar, meskipun lebih besar dibandingkan kemarin ya, 17,9 M, tapi memang net buy di 40 miliaran itu masih terbilang kecil untuk Bank Mandiri. Tapi it's okay, di harga sekarang sebenarnya juga cukup menarik karena asingnya masih cenderung akumulasi, masih rutin akumulasi. Tapi sebenarnya kita berharap lebih murah lagi guys, yaitu di bawah 5.000. Ya kalau misalkan di bawah turun dulu di bawah 5.000 atau di sekitar moving average ya di 4.760, mungkin kita akan lebih semangat lagi nih untuk akumulasi Bank Mandiri. Tapi ya mungkin saja ini menjadi area higher low dan di awal tahun nanti akan ada bounce back dari Bank Mandiri dan kembali rebound. Bisa saja terjadi guys, apapun bisa terjadi. Lalu ada BBCA yang hari ini juga sideways di 8.025 ya. Kemarin sudah bagi dividen interim dan investor happy ya, investornya senang. Untuk BBCA hari ini cukup netral, ada SQZP yang masuk, tapi BKAG-nya jualan guys. Kita cek untuk BBCA. Bank BCA hari ini net sell 203 miliar ya dari investor asing. Oke guys, seperti yang tadi kita bahas, untuk saham big banks kita menunggu katalis dari pemangkasan suku bunga dari The Fed, lalu kita pun menunggu katalis pemangkasan suku bunga dari Bank Indonesia atau Bank Sentral Indonesia. Dan di weekend ini kita akan mencari dan kita akan bahas saham-saham yang menarik dan ada saham dividen yang masih berada di harga bawah yang mungkin bisa menjadi peluang cuan nih untuk di awal tahun nanti. Kita akan bahas buat teman-teman. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya. Untuk teman-teman, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.